pada ayat yang ke-195 ini, Allah turunkan wahyu yang menerangkan syarat-syarat mengadakan peperangan, khususnya syarat mengenai apa? Mengenai ongkos biaya perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia, yang di Jakarta, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan niat kita pada pagi ini melanjutkan kaji kita tentang surah Al-Baqarah yang kemarin sudah menyelesaikan ayat yang ke-194. Maka pagi ini kita lanjutkan dengan ayat yang ke-195. Mari kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melimpahkan hidayahnya kepada kita serta inayahnya, sehingga kita dapat memahami, meyakini, dan mengamalkan apa yang akan kita kaji pada hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, ayat yang ke-195 adalah berupa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk membelanjakan harta kita pada jalan Allah, pada urusan agama Allah. Dan yang kedua adalah berisi larangan. Larangan supaya kita jangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan membinasakan diri kita sendiri. Lalu yang ketiga berisi perintah supaya kita berbuat baik, berbuat ihsan, ya, untuk berbuat ihsan. Tentunya berbuat ihsan, berbuat baik sepanjang menurut ukuran syariat Allah. Sebab Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Intinya demikian. Dan ini tentunya ada kaitannya dengan ayat yang lampau, ya. Nah, mari kita coba kita simak ayat ini. Gimana bunyinya dan bagaimana maknanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut. Anfiku, dan belanjakanlah hartamu, maksudnya begitu ya, harta bendamu, fi sabilillah, pada jalan Allah, pada agama Allah, untuk urusan agama Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan sekali-kali kamu menjatuhkan atau membinasakan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya.
Jangan sekali-kali kamu menjatuhkan dirimu pada tahlukah, yaitu kebinasaan, kerusakan. Jangan sekali-kali. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kamu, berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Begitulah maknanya secara ijmal ya, kurang lebih begitu. Mari kita coba untuk kita pahami lebih jauh lagi. Ayat ini jelas ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang diizinkannya Nabi dengan para sahabat berperang. Diizinkan untuk berperang. Dan menerangkan pula batas-batas mana muslimin boleh berperang dan sampai di mana perang itu boleh dilakukan. Itu ayat-ayat yang lampau. Maka pada ayat yang ke-195 ini Allah turunkan wahyu yang menerangkan syarat-syarat mengadakan peperangan, khususnya syarat mengenai apa? Mengenai ongkos biaya perang. Ya kalau sekarang anggaran, ya, anggaran untuk perang. Sebab apa? Biaya, anggaran untuk perang ini merupakan faktor yang penting, faktor yang utama. Lo perang orang beli duit ya, gue apa itu? Lo perang nggak punya uang. Jadi harus ada logistiknya ya, alat-alatnya lengkap dan segalanya. Zaman dulu sudah begitu, apalagi zaman sekarang. Di orang yang berani perang berarti orang yang punya uang. Nanti itulah maka yang perang itu orang yang mampu. Lah itulah sampai di sinilah kita bisa mengerti bahwa bagaimana orang mau bisa perang kalau tidak punya anggaran, tidak punya ongkos, tidak punya biaya untuk perang. Maka itulah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kaum muslimin membelanjakan hartanya untuk mengongkosi peperangan. Yang peperangan ini adalah untuk memberantas fitnah agama. Ini masalah. Ya, memberantas fitnah agama. Kayak dulu kita sendiri kan begitu ya. Zaman kelas pertama, kelas kedua kan, ya, negara kan belum punya anggaran untuk apa-apa. Semua rakyat saling mengeluarkan biayanya semampunya membantu tentara waktu itu. Itu hukumnya diperintahkan. Ya, ya rakyat di desa yang punya jagung ya jagung, yang punya beras ya beras, kan gitu. Sebab itu kemanunggalan ABRI dan rakyat harus dijaga dengan baik. Ya, meskipun mungkin orang-orang di desa sana sudah bukan orang yang dulu nulung, tapi kan anak cucunya. Ya, seperti ABRI yang sekarang sudah ganti, bukan ABRI yang dulu gerilya gitu kan ya. Nah, anak di sana juga sudah anak cucu gitu, tapi itu dijaga dengan baik, melanjutkan silaturahim dengan baik. Nah, gitulah kita menang karena ada logistik dari rakyat waktu itu. Rasulullah makanya diperintahkan. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara ya. Ayat yang ke 195 ini ayat yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta kita untuk biaya perang. Di sini disebut dengan fisabilillah. Sabilun makna muradif yang dasar ada dinun, untuk urusan agama Allah. Mengapa perang itu urusan agama Allah? Untuk memberantas fitnah agama. Begitulah ya. Dimaksud dengan membelanjakan harta di sini yaitu mempergunakan harta untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Sebetulnya begitu ya.
Fisabilillah untuk urusan agama Allah. Nah, agama Allah ini adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat. Jadi fisabilillah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kebaikan, kepentingan untuk taat kepada Allah, bukan kepentingan untuk maksiat. Nih, ya, kepentingan untuk taat, bukan kepentingan untuk maksiat. Kepentingan-kepentingan masyarakat inilah sebetulnya kepentingan agama, supaya masyarakat bisa menjadi masyarakat yang baik. Sebab masyarakat yang baik inilah masyarakat yang diarahkan oleh agama, oleh Islam dalam hal ini. Maka segala sesuatu yang mewujudkan cita-cita syariat ini, inilah untuk kepentingan agama, fisabilillah. Nah, sebab itu orang yang menyia-nyiakan hartanya, di mana dia mempunyai harta, apalagi punya kelebihan, tetapi tidak dijadikan faktor pendukung terwujudnya kepentingan masyarakat yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, orang ini termasuk orang yang memubazirkan harta Allah. Ya, kalau orang kaya tapi nyumbang sajadah aja nggak pernah loh ke masjid. Ya. Kalau pengurus masjid datang ke sana baru bawa map saja, padahal hanya mau mampir. Dia sedang sakit, ingin tanya gimana kabarnya. Begitu datang mengurus masjid bawa map aja sudah bilang, dagang kok sepi ya sekarang. Ya. Jadi kalau sudah begitu itu, ya Allah, ini termasuk memubazirkan harta. Ya inilah. Nah kalau sudah begini ini susah. Jadi mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat. Tidak, nah ini dulu kalau begitu tuh hanya untuk urusan apa? Madrasah, masjid, pondok, pesantren, mesti hanya ke situ aja. Tidak ya. Tidak hanya itu saja. Sekarang sudah tahu orang rumah sakit, sekolah, poliklinik, kan sekarang gitu. Juga termasuk, maaf ini upama, WC umum. Ya. Riul-riul, itu kan tanggungan pemerintah. Lah upamanya pemerintah kan harus pakai cara birokrasi. Pakai ini diusulkan sana turun biaya sekian, cari pemborong upama. Padahal yang butuh kita. Iya, yang butuh kita. Kalau kita punya, segera aja bagaimana diatasi sambil nunggu bagaimana pemerintah bertindak. Lah inilah. Ya ini yang sebenarnya begitu toh, yang sebenarnya ya. Jadi nggak banyak hal-hal yang nunggu akhirnya nggak jadi, terus kampung itu rusak. Aliran-alirannya, riul-riulnya itu karena nunggu nggak jadi-jadi. Ya, coba mungkin anggarannya memang pas sedang tidak ada. Kita tidak bisa menuding sana menuding sini. Itu kepentingan umat. Dan dalam hal ini, umat Islam punya tanggung jawab untuk ke sana. Demikianlah ibu, bapak, saudara-saudara. Nah ini kebetulan urusannya bukan urusan hanya itu urusan perang kan waktu itu. Ayat ini urutannya dengan urusan perang. Kita wajib nolong. Jadi kalau sampai kita tidak ikut berbuat, itu kita termasuk orang yang keliru, tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, jadi untuk kepentingan masyarakat, begitulah. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Imam Naisaburi untuk kepentingan masyarakat. Seterusnya, beberapa penafsir memberikan keterangan tentang sabilullah. Sabilullah artinya agama Allah. Artinya agama Allah. Sabilullah, agama Allah. Begitu keterangan yang disampaikan oleh Imam Jarir At-Tabari. Sabilullah artinya apa? Membelanjakan, yaitu untuk kepentingan agama. Seperti umpama ibadah haji, ibadah umroh, untuk urusan apa saja yang menyangkut urusan agama. Ya. Ini khusus di sini hanya diterangkan untuk urusan agama. Kalau sebutannya begitu, untuk urusan haji, untuk urusan umroh, untuk urusan apa saja yang mempersiapkan haji, mempersiapkan umroh, urusan sholat. Kalau sudah urusan sholat berarti termasuk masjidnya. Terus orang berpikir lebih banyak kalau urusan masjid bisa sholat, masjid juga urusan madrasahnya yang mengajar orang bisa sholat.
Kalau sudah urusan tentang apa? Urusan tentang madrasahnya, juga urusan dana bagaimana menyelenggarakan madrasah, kan pakai biaya. Ini. Nah, yang demikian inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, perlu untuk mendapat pengembangan makna yang sejauh-jauhnya, sehingga ada yang bahwa yang dimaksud dengan membelanjakan harta fisabilillah di sini tidak ada lain pula untuk kemakmuran negeri, untuk kemakmuran bangsa dan negara di sini. Jadi sebetulnya kita bisa berbuat itu. Sebab itulah maka berupaya bagaimana kehidupan kita ini supaya naik di bidang ekonomi. Ya. Kalau muslimin ekonominya lemah lah ini. Ini kan pernah dibuat seperti itu dulu. Zaman musyrikin Quraisy, ya. Nabi sampai dikepung 3 tahun dibuat miskin. Ini politik memiskinkan muslimin waktu itu. Namanya siasat tajwi, politik melaparkan muslimin. Dibuat lapar, gitu kan? Zaman Nabi begitu sudah ada. Sehingga dengan itu harapannya mereka kan gugur, kan gitu. Kalau miskin, badannya rusak, kurang makan, tentunya terus ya imannya akan mestinya begitu. Memang ada juga orang yang begitu, ya. Nah, karena memang dulu dasar keagamaannya lemah. Tapi kita harus tahu yang demikian inilah. Banyak hal, banyak orang yang kemudian lalu berubah agama karena apa? Karena soal materi. Maka dibutuhkan infak dari muslimin secara kita bersama. Itu pengalaman Nabi, kasus yang nonjol sampai terjadi itu kan ada maknanya, kan? 3 tahun dikepung, kurang di situ, Pak. Nah, untung sahabat lah, kalau bukan sahabat lah nekat lah, kan gitu kan? Nah, ya sudah beriman juga Tuhan diem saja nggak nolong, kan? Gitu mungkin begitu lah. Itu kan, itu terus orang pikir kayak gitu. Lalu dia terus sudah berbelok, kebenaran arahnya hanya kepada materi saja, bukan lagi kepada kebenaran yang hakiki. Bisa terjadi hal yang semacam itu lalu. Maka inilah semacam ini harus kita akui bahwa umat bisa menjadi lemah karena ekonomi. Nah, maka masalah infak fisabilillah ini harus mendapat satu kesadaran, mendapat kedudukan di lubuk hati kita untuk menimbulkan satu kesadaran yang luas bagaimana kita mengadakan satu kehidupan yang di bidang sabilillah, di bidang urusan ekonomi ini kita bisa berbuat lah, ya, berbuat semampu kita. Jangan sampai kita selalu menjadi orang yang tergantung itu. Ya, sebab muslimin kalau tidak diurusi oleh muslimin mau nunggu siapa? Nah, gara-gara tidak diurusi oleh muslimin, diurusi yang lain-lain nanti jadinya. Nah, ini mungkin ngomong saya ini nggak enak ya, tapi kenyataan begitu. Kita punya tanggung jawab dalam soal ini. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada demikianlah ibu-ibu. Lalu disimpulkan dalam tafsir Al-Manar bahwa yang dimaksud sabilullah di sini adalah jalan kebaikan, jalan kebaktian, jalan untuk mempertahankan kebenaran. Yang menyangkut itu semuanya itu fisabilillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, begitulah wa anfiqu fi sabilillah. Ya. Maka belanjakanlah olehmu pada jalan Allah hartamu, maksudnya belanjakanlah olehmu hartamu itu untuk kepentingan agama Allah. Selanjutnya bagian yang kedua berisi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dalam kerusakan. Apa yang dimaksud dengan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan? Dalam
tafsir Al-Manar diterangkan, hendaknya menahan diri dari membelanjakan harta untuk persediaan perang. Mestinya kan ini ada perang gitu kan, mestinya kan bantu, disokong Nabi dengan sahabat, begitu. Ini malah tidak bantu, malah hartanya ditahan, tidak membantu. Ini namanya menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Karena kalau tidak dibantu menjadi lemah. Dengan lemah ini lalu kalah, dengan kalah binasa kita ini. Nah ini, sekarang dalam urusan agama kita itu bukan perang. Urusannya bukan perang, justru sekarang yang menjadi masalah urusan dakwah. Ya, dalam kehidupan kita sekarang bukan soal perang, tapi urusan dakwah. Dakwah yang tidak hanya bilisan, tapi bilhal. Tidak hanya dengan ngomong tabligh kayak lewat radio, kayu manis itu ya. Dan dakwah lain tidak hanya itu saja. Melalui radio juga pakai biaya banyak ya kan? Kalau apa-apa kan itu. Nah, tapi yang lebih lagi itu penggarapan langsung manusia dengan perbuatan yang membutuhkan langsung harta. Sehingga muslimin ya sekarang ini tidak hanya lebih banyak mendengar tentang Islam. Kan sekarang kebanyakan memang begitu, mendengar, lebih banyak mendengarkan tentang Islam. Itu perlu mendengar tentang Islam untuk bisa dimengerti, dipahami, diyakini. Tapi ada lain lagi, umat yang tidak hanya butuh mendengar, tapi butuh merasakan Islam kayak apa. Kan gitu, dibutuhkan. Orang muslimin dengarkan dakwah sudah, apa-apa sudah, tapi biaya hidupnya kurang. Nah, kalau dia tidak dibantu ekonominya oleh muslimin, itu dibantu ya oleh ya tetangga lain gitu kan. Lalu yang didengar Islam tapi yang dirasakan bukan Islam. Coba tuh bagaimana? Nah, ini perlu saya sampaikan lewat ini. Kan jadi bagaimana ya? Yang didengar Islam begini, tapi yang saya rasakan kok bukan Islam. Yuk, gak enak begitu. Ini tantangan bagi kita semua. Nah, kalau ayat ini jurusannya soal perang, sekarang kan tidak ada perang kita ini. Perangnya itu memerangi kebodohan, kemiskinan, kemunduran kita sekarang gitu. Memerangi lapangan kerja yang kurang untuk remaja kita. Kebanyakan muslimin. Nah ini bagaimana untuk kesana sekarang? Dan orang kalau banyak uang sekarang ini, karena untuk kepentingannya sendiri, lebih banyak disimpan di bank. Mesti aman, ada bunganya. Kalau untuk modal, belum tentu dapat untung. Jadi kalau untuk modal, buka perusahaan ini dan itu membuka lapangan kerja. Tapi itu ditinggalkan. Alasannya macam-macam. Kalau mau membuka lapangan kerja juga sulit kok Pak. Cari izin, cari macam-macam, kadang-kadang begitu alasannya. Gitu lah. Kadang-kadang kan begitu toh. Cari izin, cari ini. Jadi daripada sulit-sulit ya Pak, saya titipkan bank aja jangan dapat untung. Ini akhirnya jalan keluarnya begitu. Ya. Saya mohon dengan hormat. Maaf ya, meskipun ayat ini arahnya pembiayaan perang, tapi itu waktu itu ada perang. Tapi ayat ini kan mempunyai makna yang lebih luas. Ini. Nah inilah jadi segitu ya. Ini harus terbuka dalam arti yang luas sekali. Dan ini menyangkut masa depan muslimin. Dan sebagian besar muslimin ini di Indonesia ini, sebagian besar rakyatnya muslimin. Berarti menyangkut sebagian besar rakyat Indonesia. Coba tuh. Yang ini menyangkut ketahanan nasional kita. Coba. Sebab ekonomi ini termasuk salah satu aspek ketahanan nasional. Maka ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, ayat ini menyangkut ke sana. Menyangkut ketahanan satu bangsa, kekuatan satu bangsa. Dalam menghadapi hal-hal yang harus dia hadapi dan harus diselesaikan dan dikerjakan. Demi untuk tetap eksisnya bangsa itu sendiri. Perang itu sendiri diadakan juga untuk eksisnya satu bangsa. Mengapa harus perang?
Kita dulu perang menghadapi Belanda. Kita perang pada waktu di Irian. Kita perang ketika di Kalimantan. Ini untuk mendirikan, menegakkan eksisnya satu bangsa. Apakah dia perlu pembiayaan apa kita sekarang juga? Sekarang bukan perang, tapi urusan masyarakat. Ini butuh pemikiran dari para ekonom, gitu? Para ahli ekonomi. Bapak, para ahli ekonomi mikirnya yang sana, Pak, yang lebih luas globalnya. Yang teri-teri di bawah yang mikirkan siapa, umpama gitu. Ya kita ini umat. Jangan nuding sana, nuding sini, jangan. Nanti bagaimana kita hadapi sekarang? Jadi tanggung jawab kita muslimin semua deh. Kalau enggak muslimin mau apa sekarang? Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, di sini langsung larangannya jangan kamu menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Binasa muslimin nanti kalau nggak mau mengeluarkan infak untuk urusan hidup bersama. Wah. Maka lewat radio Kayu Manis saya sampaikan ini. Saya bisanya menyampaikan ini, tentunya lanjutnya silakan mari kita pikirkan bersama deh. Jadi yang secara kecilnya ya silakan ibu-ibu yang di RT ya, nolonglah di RT kira-kira siapa, ada anak yang mestinya masih bisa sekolah tapi kok tersendat-sendat karena biayanya kurang, bagaimana? Kan ada PKK kan di situ. Pakailah PKK untuk kepentingan itu. Silakan. Kalau PKK belum ditangani PKK, majelis taklim ibu-ibu. Jangan nanti nuding sana nuding sini, enggak. Kita tidak butuh tudingan. Tidak membutuhkan saling nuding, tidak. Kita membutuhkan saling kerja sekarang ini. Ya? Jangan terus nanti menuduh, oh PKK kan rapatnya kalau ada ini saja. Jangan begitu. Jangan. Ya, jangan. Tapi kita bersama-sama di mari. Kerjasama. Ya. Oh ini belum ditangani PKK, tangani majelis taklim. Gitu, ini namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong dalam urusan kebajikan dan takwa. Begitu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam hal ini. Sehingga dengan demikian ini, Islam punya konsep untuk bagaimana menjawab tantangan yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai dianggap kita nggak punya konsep. Konsepnya ada, secara potensial ada, aktualisasinya butuh kita. Ya, silakan dan ikhlas karena Allah. Jadi kalau nyokong sana, bantu sana, itu jangan milik apa, jadi serahkan kepada Allah. Kadang-kadang orang bantu karena mau ini, mau jangan. Ini yang menyebabkan kerusakan dalam masyarakat ini. Ya. Majelis taklim bantu ini. RKM kan sudah nyontoni kan? Yo anak yatim sumbang kan gitu. Sekarang uangnya ada berapa Pak Sadiar? 1 juta lebih. Lalu mau diarahkan kemana itu? 1 juta mau nongkrong mandet, gitu kan? Silakan. Bagaimana siapa yang butuh? Waktu itu saya mohon dengan hormat RKM memelihara anak yatim sekian yang kontinu tiap bulan di Sukses, yang belum diurus oleh orang. Upama lu dalam rangka merealisir ini, jangan sampai kita ngaji nggak mengamalkan. Nah, setuju gitu? Syukur, persis rapat desa, setuju. Nah, itu kan. Loh ini artinya RKM ngomong tapi berbuat, gitu loh ya. Marilah, karena waktunya sudah cukup sampai di sini habis. Alhamdulillah, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.